Hai guys, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Yusnawiandi, di channel YouTube saya. Damai sejahtera meliputi kita, anugerah yang berasal dari Tuhan terus mengalir dalam tubuh dan jiwa kita. Tetap semangat teman-teman ya. Kita kali ini akan ambil tema, ada apa dengan Partai Demokrat? Ya, mari kita ulas teman-teman ya. Selalu untuk like, subscribe di channel YouTube saya agar hari lepas hari kita bisa terus saling berbagi, saling memberkati satu sama lain. Teman-teman yang saya banggakan, beberapa minggu ini ya rame sekali menjelang Pilpres tentunya 2024, tapi jurus-jurus para calon presiden mulai berterbangan ya. Salah satunya calon dari Partai Demokrat tentunya ya, yang digadang-gadang sang anak AHY ya. Nah, lalu ada apa dengan Partai Demokrat ini? Dengan keadaan pandemi semacam ini, mereka mengeluarkan semua kadernya ya. Beberapa ini bahkan sang menantu atau istri dari ketua umum yaitu Annisa Pohan pun ikut meramaikan dunia Twitter. Bahkan salah satu komentarnya, ya ini sebetulnya komentar blunder ya. Annisa harusnya berpikir ulang, dia tidak belajar dengan komentarnya ya. Bahwa mengatakan, para booster RP ya, belajar bahasa Inggris dengan anak saya ya. Dia tidak ingat ketika kasusnya dulu ya, anaknya dibawa-bawa, dia begitu marahnya ya, sekarang dia malah menyodorkan anaknya untuk belajar bahasa Inggris kepada anaknya. Nanti kalau anaknya dibully lagi, marah lagi, ngambek lagi, baper lagi ya. Annisa Pohan harusnya berpikir ya, cerdas ya, menyerang pemerintah dengan memanfaatkan COVID-19 juga. Kemudian Andi Arief, mantan jubirnya Presiden Yudhoyono ya, juga kader Partai Demokrat ini juga selalu men-tweet ya. Teman-teman bisa lihat tweetnya Andi Arief, selalu berpikiran negatif terhadap pemerintah, penanganan apakah yang baru-baru ini mengatakan apakah vaksinnya tersedia atau tidak, cukup atau tidak, berkatalah jujur. Urusannya apa Andi Arief ya? Pemerintah tentu sudah berhitung ya, vaksinnya kalau toh sekarang belum cukup, pemerintah sudah memesan lagi ya kan. Bahkan baru-baru ini Pfizer 50 juta sudah terkirim dari Amerika Serikat ya. Andi Arief apakah perlu tahu semacam itu ketika dia jadi jubirnya Susilo Yudhoyono, presidennya dulu? Apa juga terbuka, apa rahasia negara apakah juga terus disampaikan ya? Ini yang perlu Andi Arief juga harus berpikir bijak sebagai juru bicara ya. Tidak hanya itu, sang Ibas ya, anaknya ini juga mulai muncul ya, muncul lagi ke permukaan ya, setelah sekian lama tenggelam dari permukaan ketika dia menjadi sekjen. Kemudian kasusnya dengan Hambalang dulu ya kan, ketua umum dan bendaharanya terseret kasus dan akhirnya masuk dalam penjara ya. Sang sekjen ini nggak tahu bagaimana kasusnya, itu saya nggak mau mengulas itu, biarlah hanya Tuhan dan Dia yang tahu ya. Hati-hatilah Ibas ya, ini dunia politik, janganlah memancing-mancing di air keruh ya. Nanti kalau sesuatu diungkap, tentunya ada bukti-bukti yang kuat, tentu engkau juga akan merasa kelimpungan ya. Marilah kita berpolitik yang cerdas ya. Partai Demokrat ya, Partai Demokrat. Saya dulu juga awal-awal berdirinya Partai Demokrat, saya juga ikut berdiri di sana ya. Saya juga ikut mengembangkan Partai Demokrat, saya juga ikut membuat beberapa DPC Partai Demokrat yang baru waktu itu ya. Namun ya,
karena sesuatu hal ya kita berbeda pandangan politik tentunya ya, dan saya tidak menjelek-jelekan Partai Demokrat ya. Namun marilah menjadi partai yang baik seperti apa kata SBY dulu ketika mendirikan, jadilah partai yang cerdas, yang santun ya. Saya ingat sekali ya, jadilah kader yang santun. Nah, ini perlu dipelajari oleh kader-kader yang baru ya. AHY silahkan maju menjadi capres, namun jangan menggunakan peristiwa COVID ini ya menjadi senjata untuk menyerang pemerintah ya. Ingat kata Pak SBY, jadilah politikus yang santun ya. Tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kader-kader Partai Demokrat semuanya ya. Semuanya harus memberikan masukan, tidak hanya menyerang ya. Tidak hanya menyerang pemerintah, tapi berikanlah solusi yang tepat. COVID ini adalah masalah global ya, masalah internasional, tidak hanya di Indonesia ya. Apalagi sampai menyuruh presiden mundurlah dan sebagainya, presiden tidak becus lah, itu tidak perlu kita menyampaikan itu, tapi mari kita memberikan solusi yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Terima kasih, semangat, Tuhan memberkati kita semua, amin.